Gedean lagi nasi ulek dah. Udah gede betul nasi. Udah gede banget jengkol jejelin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul, diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan hati saya, wa yassir li amri, mudahkan urusan saya, wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya, yafqahu qauli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Isyrah li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang, artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga, Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih nggak mempan juga, habis dah urusan. Jadi ada tahapan sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol kasih susu emaknya dulu, gedean dikit bubur, gedean lagi nasi ulek dah. Udah gede betul nasi, udah gede banget jengkol jejelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu, setelah peringatan bukti berupa mukjizat, dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun, Haman dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuman raja tuh, raja doangan dia. Cuman kelamaan jadi raja kagak mau turun-turun.
Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya, memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mukjizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa? Gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran, mau membohongi hati nuraninya sendiri, mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa, kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa? Dia kanyut, gue yang ngangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu, kan aku yang nyelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar, tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa. Ketika dilantik itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wa yassir li amri, dan mudahkan urusan saya. Ini orang berjuang itu, saudara, setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa wa yassir li amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya. Wa yassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa. Pertama, faktor psikologis. Bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali nggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasehati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan saya ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Permohonan yang ketiga dari Nabi Musa, setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul 'uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah. Ini mengandung satu pelajaran, bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat.
Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat, menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong akan timbul kesalahpengertian. Oleh sebab itu, wahlul 'uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil. Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng, tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, nggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya nggak enak didengar. Maka anda sikat abisin deh, gue tau lu lapar, abisin deh. Rasanya biar lapar juga nahan juga gitu. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak, bukan kita nggak doyan, bukan, caranya itu loh, caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul 'uqdatam min lisani,